Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini mencar-mencar begini ya, kenapa ya? Apakah sudah terjadi perpecahan di Masjid Tropicana? Apakah sudah terjadi kubu-kubuan di masjid ini? Sehingga satu dengan yang lainnya tidak mau duduk bersanding. Halo bapak-bapak, ayo duduknya rapat. Duduknya merapat, jangan terjadi blok-blokan. Kalau tidak merapat ngajinya nggak akan dimulai. Ya, kalau sudah merapat, kalau sudah mendekat, kalau sudah salaman kanan kiri, senyum kanan senyum kiri, baru saya akan mulai. Gimana? Akan mulai ngajinya atau mau merapat segera? Kecuali yang sakit ya, yang stroke, yang gagal ginjal, ya, yang lumpuh, nggak apa-apa sambil nyender. Gimana? Deal? Ngaji atau merapat? Pokoknya kalau belum merapat saya nggak akan mulai. Pokoknya perjanjiannya kalau tidak merapat, kalau masih renggang-renggang, kalau masih berjauhan, kalau masih ada ruang yang kosong, saya nggak akan mulai ngaji pokoknya. Ya, silakan merapat, salaman kanan kiri, senyum kanan senyum kiri, itu baru saya akan mulai. Nah, salaman, senyum gitu. Ya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah kayak begini kan enak, betul nggak? Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan tadabbur surat Al-Jin. Nah, ini kalau menyendiri khawatirnya ngajinya sendiri, mojok sendiri gitu, khawatirnya ditemeninnya sama jin ya. Maka kalau Pak Haji Yuliar bilangnya paling begini, sesama jin dilarang saling mengganggu. Ya. Surat Al-Jin ayat 18 sampai 24. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka surat Al-Jin ayat 18 sampai ayat 24. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan bertawassul, membaca Al-Asma'ul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna. Nah, ini namanya tawassul ya. Semoga dengan bertawassul dengan Al-Asma'ul Husna, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kita hidayah yang sempurna, sakinah pada keluarga kita. Allah limpahkan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, penuh keberkahan, akhir hayat kita husnul khatimah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaiminu, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqu, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab,
يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الkitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat.
negara kita aman, bahkan besok semua warga negara Indonesia merayakan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Orang-orang mengatakan Indonesia belum merdeka, tapi saya ingin menegaskan kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari pajak. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan diri kita dengan iman, mengokohkan negara kita dengan keadilan dan kesejahteraan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kita semuanya memohon kepada Allah, semoga kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga kita menjadi sebab di mana akan banyak pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asbabnya kita. Semoga dengan berpegang teguh kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnahnya, kita akan sukses, kita akan berkah, hidup kita akan selamat dan lebih terarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini, siapapun yang mendengarkan kajian kali ini, kita memohon kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita, setiap tetes bensin untuk menuju majlis ini, Allah jadikan kafarat atas segala dosa-dosa kita, dan Allah jadikan asbab diangkat derajat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat yang mulia. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Jin. Banyak orang yang mengatakan surat ini surat mengerikan, padahal bagi saya surat ini sangat inspiratif. Jangan kalah keimanan kita dengan jin. Oleh karena itu, terus ulang-ulang tadabbur surat Al-Jin. Karena dengan mentadaburi surat Al-Jin kita bisa melakukan komparasi, perbandingan antara kehidupan kita dengan kehidupan jin. Jin tidak menakutkan, karena antara kita dengan jin sama tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah. Kita dengan jin fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ayat yang akan kita baca yaitu ayat ke-18 sampai ayat ke-24 ya. Ini markasnya umat Islam, markasnya umat Islam baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Nanti kita akan bahas beberapa tafsir ya tentang ini. Kita akan baca terlebih dahulu dari surat Al-Fatihah sebagai pembuka surat,
kemudian setelah itu langsung ke surat Al-Jin. Saya akan bacakan sekali, Bapak Ibu silahkan nanti diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Kita terjemahkan ya. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, hanya milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ma'allahi, bersama Allah, ahadan, siapapun. Maksudnya ini gimana? Maka janganlah kamu menyembah apapun di hadapannya selain Allah. Jadi kalau masuk masjid ya jangan meminta, jangan menyembah selain kepada Allah. Dan itu yang menjadi semangat kita ketika kita keluar dari masjid. Jadi sama antara di masjid dengan di luar masjid. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, lamma qama Abdullah, ketika berdiri Abdullah, hamba Allah. Siapa hamba Allah di sini? Nabi Muhammad. Yad'uhu, mereka memanggilnya. Memanggil di sini apa ini? Berdoa ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan sesungguhnya ketika hamba Allah yaitu Muhammad berdiri menyembahnya. Di sini sedang sholat. Kadu yakununa alaihi libada, mereka jin-jin itu sampai berdesak-desakan, libada, mengerumuni. Kadu yakununa alaihi libada, mereka berdesak-desakan mengerumuninya. Jadi Nabi Muhammad SAW sedang sholat, jin itu berdesak-desakan mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Nanti tafsirnya ada dua ini ya, bukan hanya jin. Kemudian qul, katakanlah, innama ad'u rabbi, aku hanya berdoa memohon kepada Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul, katakanlah olehmu, inni, sesungguhnya aku, la amliku, tidak memiliki, lakum, bagi kalian, dharran, madarat, bahaya, wala rasyada, dan juga kebaikan. Aku tidak bisa mendatangkan
kepada kalian kemadharatan atau kebaikan. Nah, ini tawadhu ya, Masya Allah. Ini sikap rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah olehmu, inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku minallahi ahadun, dari siksa Allah, ahadun, seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain darinya. Nya di sini siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat, durhaka, tidak mentaati Allah wa rasulahu, dan tidak mau mentaati rasulnya, fa inna lahu, maka baginya nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di dalam neraka jahannam. Nah, ini maksiat di sini berarti kekafiran ya. Karena selama-lamanya. Hatta idza ra'au, sehingga idza ra'au, ketika mereka melihat, ma yu'adun, apa yang dijanjikan, fasaya'lamun, maka mereka akan mengetahui, man ad'afu nasiran, siapa yang paling lemah penolongnya, wa aqallu adada, dan paling sedikit jumlahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kebayang enggak ini tentang apa ini ayat-ayat yang kita baca? Halo? Ada orang di sini? Khawatir terdiam, tidak keluar suaranya. Khawatir berubah. Ayat-ayat yang kita baca ini sedang menjelaskan ketauhidan. Ayat-ayat yang kita baca ini sedang menjelaskan ada satu tempat yang menjadi terminal kita, menjadi rest area kita, menjadi markas kita, yaitu masjid. Dan ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari kemaksiatan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Kita akan bahas tafsirnya ya. Saya akan bacakan tafsir yang jarang dibaca oleh orang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca tafsir Imam Ibnu Katsir udah biasa kan di rumahnya? Udah pada punya kan? Kenapa senyum? Senyum itu menunjukkan punya, suka dibaca, atau senyum itu pengakuan bahwa tidak punya dan tidak pernah baca? Ayah sisipkan hartanya Pak ya. Ya cuma 2 juta Pak beli tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu juga kurang kayaknya. Nggak akan sampai 2 juta Pak. Saya akan bacakan tafsir Imam Al-Mawardi. Ini tafsir yang jarang dibaca.
Walaupun referensi kajian pada kesempatan kali ini saya merujuk ke tafsir Kemenak, ke tafsir Imam Ibnu Katsir, ke tafsir Imam At-Tabari, kemudian tafsir Taisir Karim Ar-Rahman Syekh As-Sa'di dan tafsir Imam Al-Mawardi. Nah, ini saya akan bacakan tafsir Imam Al-Mawardi. Dan hasil dari tadabbur, ya, saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fihi arba'atu aqawila, para ulama tafsir menyebutnya ada 4 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, yakni as-salawat lillah, solat itu jadikanlah hanya karena Allah. Ini yang pertama. Ini riwayat Ibnu Syajarah, ini ada riwayat-riwayatnya dalam tafsir Imam Al-Mawardi. Yang kedua adalah annaha al-a'dha allati yasjudu 'alaiha lillah. Ini bukan hanya sekedar menyebutkan masjid, akan tetapi menjelaskan kaifiatus sujud, tata cara sujud. Ada 7 anggota badan kita yang harus nempel ketika sujud, ya. Apa itu? Yang pertama jidat nih. Ini tuh apa namanya? Ya, jidat kan? Yang pertama ini. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, lutut. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi apa? Kaki, jari kaki ini, mohon maaf ya. Jadi jari kakinya ditegakkan begini. Ya, paham ya? Jadi ketika sujud harus nempel yang 7 ini. Jidatnya nempel, kedua tangan nempel, lututnya nempel nih sama kakinya. Jadi kakinya jangan begini. Atau gini. Ya. Nih. Jangan begini, jangan begini. Paham ya? Tapi diberdirikan, ditegakkan, kemudian seperti ini. Paham ya? Kenapa seperti ini? Ini menghadapnya kiblat ini semuanya. Paham ya, Pak ya? Ya, kurang lebih begitu. Penjelasan simpelnya ada di kitab Bulughul Maram, itu ada. Silahkan tinggal dibaca. Ini yang keberapa ini? Yang kedua ya, tafsirnya yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ats-tsalits annahal masajidu allati hiya buyutullahi lis-shalawat. Sesungguhnya masjid-masjid yang didirikan itu hakikatnya adalah rumah-rumah Allah untuk sholat. Diutamakan sholat yang dimaksud adalah sholat wajib, ya. Wabil khusus untuk bapak-bapak, sholat wajib itu dilaksanakannya di masjid, bukan di rumah. Memang dalam fikih Syafi'i hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, saya sepakat dengan itu. Kenapa? Karena kalau diwajibkan akan menjadi beban berat. Sehingga para ulama sepakat sunnah muakkadah. Tapi kalau kita lihat afdoliyah, keafdolan, keutamaan, maka sholat bagi laki-laki di masjid itu lebih afdol. Afdolnya bagaimana? Bukan hanya sekedar pahala 27 derajat, tapi menjadikan sehat, jalan seger jadinya, ya kan? Coba kalau bapak-bapak udah tidak muda lagi, di rumah aja terus, nggak pernah gerak tubuhnya, ya, sehat.
Kemudian ketemu banyak orang, ya, oh ternyata yang tua itu bukan hanya saya, gitu. Ya masuk masjid, senyum, gitu. Lihat kanan, lihat kiri, salaman, cepaka cepiki, bahagia kan? Bahagia. Ibu-ibu juga begitu kok, ke masjid itu bahagia, pakai seragam sama semua ibu-ibu, 1000 ibu-ibu pengajian, semua sama pakaiannya, bahagia tuh. Kenapa bahagia? Karena punya baju baru, seragam. Jadi banyak hikmah-hikmahnya. Dan kita punya saudara, coba sudah tua, mohon maaf ya, sudah tua lagi, sudah tidak muda lagi, hidup hanya berdua. Kalau nggak lihat nenek-nenek, ya lihatnya kakek-kakek. Betul nggak? Nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Tapi kalau datang ke masjid, lihat anak kecil, ya kan? Lihat para pemuda, jadi hati dan pikirannya itu terhibur, ya. Dan ini yang dimaksudkan dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Di masjid itu lengkap, sehingga secara sosial umat Islam itu tidak akan menjadi manusia-manusia yang individualis, ya. Beda dengan masyarakat non muslim, hidupnya masing-masing, sendiri-sendiri. Kalau dalam Islam, syariat ini sudah memposisikan semua kita sesuai dengan fitrahnya. Di antara fitrah manusia itu adalah bergaul, bersosial, ya, tidak menjadi manusia yang individualis. Kemudian yang terakhir, annahu kullu maudhi'in shalla fihi al-insanu fa innahu li ajli sujud fihi yusamma masjidan. Nah, ini keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Masjid itu bisa didirikan di mana saja. Mau bikin masjid silakan di mana saja, ya. Di mana tempat itu dipakai sujud, maka hakikatnya itu adalah masjid. Maka setiap jengkal tanah itu bisa dijadikan masjid, bisa dijadikan tempat bersujud. Jadi jangan banyak alasan bapak-bapak, ibu-ibu sampai tidak sholat. Alasannya karena inilah, karena itulah, karena inilah, karena itulah. Karena sholat itu bisa dilakukan di mana saja, walaupun yang afdol adalah di masjid. Bapak-bapak sedang berlayar, katakan datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Kan tidak harus menunggu dulu balik ke rumah kan? Udah sholat aja. Di mana tuh? Di atas perahu, walaupun sedang di tengah laut, gitu ya. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini tentang masjid. Saya ingin menambahkan tentang ini, ya. Masjid itu sebaiknya menjadi aset umat Islam bersama. Maka masjid, ya, tanahnya sebaiknya wakaf. Agar apa? Agar ketika bapak-bapak, ibu-ibu meninggal, tanah itu tidak menjadi waris. Kalau tanah itu menjadi waris, maka bisa jadi masjidnya menjadi sengketa, Pak. Betul ya? Jadi tanah-tanah yang didirikan masjid sebaiknya diwakafkan. Kalau perumahan ini bukan wakaf ya? Pasos ya, pasos pasum. Nah, berarti selain akad wakaf, maka amankan sertifikat-sertifikatnya. Harus jelas sertifikatnya wakaf, sertifikatnya pasos, sertifikatnya pasum, atau apa, ya. Bagaimana kalau hibah, Ustadz? Hibah bisa diwariskan, maka sangat baik jika akadnya wakaf. Itu. Kemudian siapapun orang yang memakmurkan masjid, silahkan. Masjid itu bukan milik DKM, tapi masjid itu milik semua jamaah. Maka di masjid yang harus ditegakkan adalah sifat egaliter,
bukan sifat otoriter. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid itu harus seperti permadani ini nih. Mau orang kaya, mau orang biasa-biasa, mau orang miskin, mau orang fakir, mau siapapun masuk ke masjid, maka masjid itu sifatnya harus seperti permadani. Ketika orang duduk semuanya nyaman. Ya. Dan orang-orang yang masuk ke masjid sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surat At-Taubah itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Orang-orang yang masuk ke masjid itu harus memahami karakter. Apa itu? Karakternya adalah yatatahharu, bersih. Bukan hanya bersih jasadnya dengan wudu, bukan hanya bersih jasadnya dengan pakaian-pakaian bersih dan bagus, tapi bersih hati dan pikirannya. Bersih hatinya seperti apa? Bersih pikirannya itu seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat kalau waktu kampanye itu para politisi itu ngedadak rajin datang ke masjid. Pertanyaannya, mau ngapain mereka? Namanya subuh keliling lah, namanya zuhur keliling lah, asar keliling lah, maghrib keliling lah, isya keliling lah, taraweh keliling lah. Setelah tidak mau menyalonkan, hilang. Itu artinya dia datang ke masjid tapi tidak membawa hati yang bersih, membawa hati yang ingin dipilih oleh konstituennya. Faham? Datanglah ke masjid dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Agar apa? Agar bersihnya jiwa kita itu menjadi apa ya? Reaksi-reaksi ruhani sehingga hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah terbesar kita hari ini di masjid adalah ke masjid mah ke masjid, tapi datangnya nggak mau salaman, nggak mau saling senyum, nggak mau duduk bareng. Kalau yang ngisi kajiannya bukan ustadz dari kelompoknya nggak mau hadir. Akhirnya apa? Umat Islam tidak punya kekuatan. Umat Islam tidak punya pencerahan. Kenapa? Karena pola interaksi sosialnya, pola interaksi ngajinya sudah segmented, bahkan sudah eksklusif. Akhirnya masjid yang harusnya menjadi rest area bagi semua, masjid harusnya menjadi markas bagi semua Islam, akhirnya masjid menjadi pusat konflik umat Islam. Ya, sampai mau pemilihan DKM saja melakukan intrik politik. Ini ada berapa jamaah? Oh, ada 100 jamaah. Oke. Saya booking 80 jamaah, saya kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta biar milih saya jadi ketua DKM. Ada yang jadi begitu? Ada, Pak. Kalau di Masjid Tropicana mah istilahnya nggak ada duitnya. Kalau masjid-masjid besar politis sekali. Bukan masalah kotak infak, bukan, tapi masalahnya adalah politis. Masjid jangan seperti itu. Ya, datang ke masjid dengan membawa hati yang bersih, datang ke masjid dengan membawa pikiran yang bersih. Apa hati dan pikiran yang bersih itu? Kita ini sudah banyak dosa, datang ke masjid kita sangat ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar kita bisa mengalirkan segala rasa kita kepada Allah, dan kita pun ingin bersatu bersama, bersaudara dengan saudara-saudara umat Islam yang lain, sehingga kita kokoh secara mental keimanan kepada Allah dan kokoh secara sosial sesama umat Islam. Bisa dimengerti ini? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di masjid itu ada orang-orang yang cinta dengan kebersihan. Ya, bersih jasadnya, bersih hatinya, bersih pikirannya. Nah, kemudian kita lanjut. Fala tad'u ma'allahi ahada, fala ta'budu ma'ahu ghairahu.
maka janganlah kalian menyembah kepada selain Allah. Wa fi sababihi salasatu aqawila, sebab turun ayat ini ada 3. Yang pertama, mahakahu al-A'mash annal jin qalat ya Rasulullah i'zan lana nashhad ma'aka salat fi masjidika. Yang pertama adalah jin berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, izinkan kami ingin melihatmu ketika sholat di masjidmu. Ini ada masjid ya. Loh, kok ini ada yang mimpin sholat? Loh, kok ini ada yang di belakangnya itu ngapain itu gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mahakahu Ja'far Muhammad bin Ali annal humsa min musyriki ahli Makkah wa hum Kinanah wa Amirun wa Quraisyun kanu yulabbuna haulal bait labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka. Nah, ini talbiyahnya orang musyrik Makkah ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ini talbiyahnya orang musyrik. Apa maksudnya? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, labbaik la syarika laka, aku penuhi panggilanmu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang telah ditetapkan olehmu. Ini talbiyahnya orang musyrik. Jadi datang ke Baitullah, mereka yakin Allah itu sebagai Tuhan, tapi selain Allah ada Tuhan yang lain. Siapa itu? Yaitu patung-patung. Ini kalau istilah kita mah STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat terus ke dukun jalan, sholat mah terus ke Gunung Kawi jalan, sholat terus setelah sholat ngewiridnya ngewirid asihan, Pak, ngewiridnya pelet, ngewiridnya wirid pengen naik jabatan, ngewirid tapi ngewiridnya pengen kepilih jadi bupati. Contoh begitu ya, contoh doang, contoh biar paham, jangan tersinggung. Biar paham. Ini yang kedua. Jadi dia mencampur adukan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa berarti? Fa anzalallahu hadhil ayah nahyan, maka Allah turunkan ayat ini sebagai larangan. Kemudian yang selanjutnya, ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, hanya 2. Tapi disebutkan di atasnya ada 3 oleh Imam Al-Mawardi ya. Salah satu aqawil, ada 3 pendapat. Yang selanjutnya, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan ketika hamba Allah salat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa salat di sini? Annahu qama ila shalah, Nabi SAW hendak salat. Yang kedua di sini, ketika Nabi SAW hendak salat, ini yang pertama. Wa qama ashabuhu khalfahu mu'tammin, para sahabat berdiri di belakang Nabi SAW, mu'tammin, kemudian membaca amin, waladdallin, amin gitu. Fa'ajibatil jinnu min tawa'ihi ashabihi lahu, para jin itu kaget, kok ada ibadah bagus kayak begini gitu. Jadi antara imam dengan makmum ada komunikasi gitu. Para jin kaget dengan seperti ini. Indah sekali. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada nggak ya yang kayak gini? Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mu'alaf, ada nggak ibadah yang seperti sholat gitu? Yang tidak boleh melakukan apa-apa,
selain berdoa, tapi antara imam dan makmumnya ada interaksi. Ini sampai membuat jin terpana ini, kaget, kagum. Itu yang tafsir yang pertama. Yang kedua adalah annahu qama ilal yahud da'iyan lahum ilallah. Ketika Nabi SAW berdiri untuk mendakwahi orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadu yakununa alaihi libada. Maksudnya adalah yakununa alaihi libada, yakni a'wanan. Yang pertama adalah menjadi para penolong. Jadi libada di sini kan artinya apa? Mengerumuni. Yang mengerumuni itu siapa? Jin, karena ingin barang-barang sholat gitu. Maka Nabi SAW hanya mengizinkan jin melihat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan jin untuk bikin jamaah sendiri, tidak bareng dengan manusia. Itu ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga ada. Ya, jadi udah lihat aja dulu. Setelah itu, udah kamu bikin jamaah sendiri. Ya, jadi sholatnya jin mereka bikin jamaah sendiri, tidak ikut bareng dengan manusia. Ini kalau diizinkan oleh Nabi SAW sholatnya ikut manusia, saya waladhdallin, amin. Waduh. Jadi kita jadi nggak tenang kan? Tapi alhamdulillah wa syukurillah syariatnya begitu. Jadi manusia punya sendiri jamaahnya, jin juga punya sendiri. Yang kedua adalah jamaahnya para sahabat. Jama'atun ba'duha fawqa ba'din wa huwa ma'na qawli Mujahid minhu al-labadu lijtima'is sufuf ba'duhu ala ba'din. Karena ketika sholat semuanya harus rapat gitu, lurus dan rapat kan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Ya, jadi rapat ketika sholat, jangan renggang-renggang. Kemudian Imam Al-Mawardi menyebutkan juga wa fi kaunihim alaihi libadan thalathatu aujuh. Secara khusus makna libadan itu ada 3. Pertama adalah annahul muslimun. Mereka adalah orang-orang Islam fi ijtima'ihim ala Rasulillah, yang berkumpul dengan Rasulullah. Berarti ini para sahabat yang tadi ya. Kemudian annahumul jin hina istama'u min Rasulillah qira'atahu. Yang kedua adalah jin ketika para jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadikan penjelasan di awal. Ya. Jadi jin itu ngumpul, jin itu berkerumun, tapi Nabi SAW tidak tahu. Inilah yang menjadikan awal ayat surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Kalau dalam tafsir-tafsir yang lain, para ulama menyebutkan kumpulnya itu 70.000 jin kumpul. Itu gimana itu? Kalau hitungan 7, 70, 700, 7.000 dalam bahasa Arab itu menunjukkan banyak. Ya, jadi bisa jadi 7-nya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau saking banyaknya maka hitungan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu biasa disebutkan dengan bilangan 7, 70, 700, 7.000, 70.000 dan seterusnya. Hitungan 7. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah itu ada berapa? Nah itu tuh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian annahumul jin wal ins fi ta'awunihim ala Rasulillah fi syirk. Ini menunjukkan ya, jin dan manusia saling tolong menolong bagaimana agar tidak sampai musyrik. Ya. Berarti jin dan manusia yang seperti ini, jin membantu jin yang lain, manusia membantu manusia yang lain, agar para jin dan para manusia itu tidak menjadi
orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya dari Qatadah. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa baik manusia ataupun jin setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, masjid itulah yang menjadi terminal, yang menjadi rest area, yang menjadi markas seluruh umat Islam, baik dari jin ataupun manusia, baik dari manusia ataupun jin. Jadi punya masjid masing-masing. Ya. Kemudian qul inni la amliku lakum darran, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Nah, ini tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa beliau itu rasul, hanya rasul. Ya. Beliau itu manusia biasa dan diangkat menjadi nabi dan rasul, yakni darran liman amana wala rasyadan liman kafara. Nabi SAW tidak akan memadorotkan orang-orang yang beriman, wala rasyadan liman kafar, dan Nabi SAW tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka yang kafir. Secara umum ayat ini juga menegaskan, ya, ada 3 hal kalau menurut Imam Al-Mawardi. Jadi ini apa ya, kekhususan Imam Al-Mawardi itu kalau dalam menjelaskan satu ayat itu jadi banyak, yang kita tidak akan mendapatkan penjelasan-penjelasan ini di tafsir-tafsir yang lain. Tapi akhirnya kalau ngaji tafsir Imam Al-Mawardi jadi lama, Pak. Nggak apa-apa, Pak, lama kayak begini ya, padahal ini hanya menjelaskan beberapa ayat saja. Nah, ya, sampai sini aja lah biar nggak terlalu lama. Ada 3 hal kata Imam Al-Mawardi. Yang pertama adalah azaban wala na'iman. Nabi SAW tidak bisa mengazab, tidak bisa memberikan nikmat. Yang kedua, mautan wala hayatan. Nabi tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Yang ketiga adalah dhalalan wala huda. Nabi tidak bisa memberikan apa? Nabi tidak menyesatkan dan juga tidak bisa memberikan hidayah. Ini hal-hal yang tadi disebutkan itu semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kayak begitu Nabi Muhammad tidak hebat, justru disitulah kehebatannya. Kehebatannya apa? Walaupun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul tidak sok. Kan kalau kita baru belajar sulap kemarin sore udah sok-sokan, ya kan? Baru belajar ini dan itu langsung merasa diri paling hebat. Wah, ini saya makzulkan. Bukan saya makzulkan. Tuh kan dia maju karena saya kasih ini dan itu. Nah, gitu. Sombong manusia. Ini Nabi SAW tidak ada kata-kata seperti itu. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini hanya manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tugasnya hanya memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah, menyampaikan risalah. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah karena hidayah itu hak prerogatif Allah, sebagaimana pamannya. Ya, Abu Talib bersama Nabi dari kecil karena yang ngurus Nabi SAW adalah kakek dan pamannya. Apakah paman Nabi SAW beriman? Tidak. Ya? Tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah. Ini mahal betul hidayah, maka mintalah hidayah kepada Allah. Kenapa kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena kita ingin hidayah itu terus bersama kita. Bukan berarti kita sesat, bukan. Minta hidayah itu bukan berarti kita sesat, bukan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, surat Al-Fatihah itu ada 2 bagian. Yang pertama, ya, semuanya ismiyah. Ismiyah itu apa? Tetap. Yang tetap itu apa? Allah. Allah tetap Rahman dan Rahimnya. Allah tetap sebagai Maliknya. Ya. Tapi selanjutnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu ismiyah. Ismiyah itu apa? Huduts wa tajaddud.
terus berubah-ubah, fluktuatif, naik turun. Maka karena dia fluktuatif, naik turun, berubah-ubah, maka kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pinta dari kita? Apa yang kita pinta? Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Gitu. Paham sampai di sini ya? Ini tentang Nabi SAW. Qul inni la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Ini Nabi SAW tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, inilah yang disebut dengan syafaat. Ya. Jadi konsep juru selamat itu sebenarnya syafaat, dan syafaatul uzma itu diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzma itu maksudnya gimana? Syafaat yang besar itu seperti apa maksudnya? Kan begini, orang-orang Kristen meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh mereka, semua dosanya telah ditanggung oleh Yesus. Ajarannya tidak logis. Kenapa tidak logis? Berarti sama dong, tukang mabuk sama pendetanya sama nilainya di hadapan Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau dalam Islam tidak. Anda melakukan kebaikan surga, Anda melakukan keburukan neraka. Anda yang melakukan keburukan terus menerus dan tidak mau bertobat, mati dalam kondisi kekafiran, itulah yang tidak akan pernah diselamatkan oleh Nabi SAW. Adil berarti kan? Adil lah. Ustadz, adil gimana? Kan Allah sudah menentukan mana ahli surga, mana ahli neraka. Iyalah, Allah Maha tahu. Tapi ketika manusia dilahirkan, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Ada hadis yang sangat unik. Hadisnya itu begini, apa bunyinya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad itu mulai kapan? Secara waktu ya, mulai kapan? Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, betul kan? Berarti sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal itu umat Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad, tapi dia kekeh nggak mau masuk surga. Kenapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia masuk surga. Siapa yang tidak mau taat, tidak mau mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW, faqad aba, maka sungguh dia sudah tidak mau masuk surga. Ya kalau nggak mau masuk surga ya silakan aja, tapi akibatnya tanggung sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi ini ketawaduan yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Illa balagha minallah wa risalatih, kecuali hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat maka mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Para ulama menjelaskan maksiat di sini adalah kekafiran dan kemusyrikan. Bagaimana maksiat yang kita lakukan orang-orang Islam, apakah itu dicatat menjadi dosa? Dicatat menjadi dosa. Maka oleh karena itu jangan pernah lelah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pendosa, walaupun kita pernah melakukan dosa, walaupun kita banyak dosa, ingatlah bahwa ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Ini ayat ini yang terakhir 24 ini menjelaskan, kan orang-orang kafir itu melihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum di Mekah itu kan sedikit kan, alah cuma gitu tuh. Jadi yang sedikit-sedikit itu biasanya disepelekan, padahal jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Saya ulang ya, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang
kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu punya mobil paling bagus di dunia. Apa mobil apa paling bagus di dunia, Pak? Saya nggak tahu. Apa Pak mobil paling bagus? Ya katakanlah mobil paling bagus itu apa, mereknya Sudrajat. Yang presiden kemarin apa namanya? Maung ya. Maung, katakan Maung. Oh, mobil Maung bagus. Tapi nggak ada pentilnya. Pentilnya lepas. Kira-kira bisa dipakai nggak? Oh, sekarang mah ada teknologi canggih Ustaz, bukan pakai ban karet kayak begitu. Ayo udah nggak apa-apa. Tapi murnya lepas. Mur yang kecilnya ada yang lepas di mobil itu. Kira-kira mobil itu akan normal tidak? Nggak akan normal. Jangan pernah menyepelekan hal-hal. Nah, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik karena dengan jumawa melihat orang Islam yang sangat sedikit, Allah Subhanahu wa taala kalahkan mereka di perang Badar. Jadi jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sunnatullahnya siapapun yang ahli maksiat awal akhir akan dihancurkan. Ya. Begitu pula yang hari ini kita lihat betapa sombongnya Israel dan betapa lemahnya umat Islam. Gaza akan dihabisi tanggal berapa September? 13 atau 16 ya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya bisa lakukan adalah doa. Walaupun di sini sudah doa, ya Allah matikan tuh presiden yang nutup Rafah tuh. Nggak mati-mati juga. Ya apa yang saya lakukan? Saya tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Kenapa? Dengan kekuatan doa itu saya yakin, sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Bani Israel, gua bilang juga ngapain sih lu larinya ke laut? Kata Nabi Musa, inna rabbi sayahdin. Allah yang akan memberikan solusinya. Yang penting saya taat kepada Allah. Ya. Dan ini orang-orang beriman dimanapun berada, ketika istiqomah dengan keimanannya dan keimanannya tidak dicampuri dengan kemaksiatan dan kemusyrikan, maka mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu genggamlah Islam, genggamlah iman, karena dengan Islam dan iman kita semuanya akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lemah, walaupun kita sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keislaman dan keimanan kita semuanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan kajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada yang mau ditambahkan. Iya baik Bapak Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Yang ingin bertanya monggo dipersilakan waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Iswati dari Perumahan Mega Residen. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, di perumahan kami itu musola didirikan di tanah Fasos tapi belum diserahkan oleh developer, jadi mungkin tanahnya masih belum jelas statusnya begitu Ustadz. Kemudian para tokoh masyarakat di perumahan kami inisiatif mendirikan musola. Nah, namun di kemudian hari muncul polemik. Ada sebagian masyarakat yang ini tidak sah sholat di situ karena didirikan di fasos yang belum diserahkan. Begitu. Jadi ada sebagian masyarakat yang menganggap ya udahlah sok wae sholat, tidak ada musola lain selain di situ gitu. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya.
Baik, jazakumullah khairan katsira. Di perumahan Pak Iswadi belum ada musola, maka masyarakat berinisiatif mendirikan musola, tapi tanahnya tanah Pasos Pasum yang belum diserahkan ke Pemda, ya begitu ya? Belum diserahkan ke Pemda. Karena Pasos Pasum tuh peraturannya diserahkan ke Pemda, maka perizinannya pun perizinan maksimalisasi tempatnya, pengelolaan tempatnya ke Pemda ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus lanjut sholat di situ? Apakah sholatnya sah atau tidak? Ya sholat mah sholat Pak, selama syarat sah sholatnya dipenuhi maka sholatnya sah ya, karena itu berkaitan dengan syarat-syarat sah sholat. Nah sekarang masalah tempatnya seperti apa? Maka jika tanahnya belum diserahkan ke Pemda, berarti belum secara resmi jadi Pasos dan Pasum, berarti itu masih milik developer. Maka perizinannya ke developer itu sebagai penunaian hablun minanas. Maka pahamkan developer, ya, ajak developer untuk melakukan kebaikan. Nanti minimal minta surat keterangan dari developer bahwa tanah tersebut adalah tanah yang direncanakan sebagai Pasos dan Pasum, dan developer mengizinkan tanah tersebut dipergunakan untuk masjid atau musola, sehingga secara agama kita tidak mencuri, secara agama kita tidak mengambil hak orang lain, dan secara kemanusiaan kita sudah menyelesaikan kewajiban kita terhadap developer. Beres masalahnya. Nanti kalau developer sudah menyerahkan itu ke Pemda jadi hak Pasos Pasum, maka silahkan urus ke Pemda. Kurang lebih begitu Pak. Jadi lanjutkan sholatnya Pak kalau lagi sholat. Kalau udah beres sholat, ya silahkan beraktivitas yang lainnya. Ya baik, kurang lebih seperti itu ya. Saya cukupkan. Satu lagi Ustaz. Tentang masjid. Udah mau sarapan ini Pak Haji. Ustaz, masjid kan tadi Ustaz sampaikan di ayat 18 sampai dengan 24. Ya. Itu yang paling utama adalah sholat. Ya. Ya. Sehingga para jin juga ketertarikan karena Nabi Muhammad sebagai imam diikuti oleh sahabatnya sehingga berkumpul. Yang menjadi pertanyaan adalah masjid itu kan bukan hanya sebatas tempat sholat. Kalau Ustaz tadi bilangan terminal atau rest area dan yang lain-lain, bahwa peradaban umat muslim itu dibangun di masjid. Nah sekarang di mana peradaban itu muncul dengan apa yang disampaikan bahwa masjid itu adalah tempat sholat? Ya. Mungkin ada Quran surat apa yang mengatakan bahwa masjid ini tempat peradaban umat muslim. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid pusat peradaban umat Islam. Di mana ayatnya? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya dalam kitab-kitab sirah. Itu hanya dalam kitab-kitab sejarah. Di antaranya dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Beliau membikin judulnya begini, Bina'u Mujtama'il Jadid, membangun peradaban masyarakat baru. Nah, yang pertama poinnya di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri adalah Bina'ul Masjid. Tapi saya secara pribadi begini sebenarnya. Saya secara pribadi, yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW dalam membangun peradaban sebenarnya bukan masjid. Saya secara pribadi ya. Tapi apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW? Yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah SDM. Orang. Buktinya apa? 13 tahun Nabi SAW membina
para muhajirin. Ya, ketika hijrah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kenapa? Tadi karena masjid ruang publik. Gitu. Nah, kenapa di masjid belajar ini dan itu segala macam? Agar sholatnya benar intinya. Ya. Oleh karena itu ada majelis ini, ada majelis itu, ada majelis ini, ada majelis itu. Targetnya apa? Agar sholatnya benar. Nah, kalau kita memperlakukan masjid itu hanya sebatas untuk sholat, setelah itu bubar. Dan kajian-kajiannya tidak mendukung sholat kita semakin nikmat. Kan apa yang saya lakukan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan gaya tadabur segala macam, sebenarnya agar ketika Bapak Ibu membaca surat Al-Jin itu menjadi faham, kan begitu kan? Sehingga ketika baca surat Al-Jin dalam sholat ataupun di luar sholat, kita faham. Dan tidak ada kata surat Al-Jin adalah surat yang paling angker di dalam Al-Quran. Enggak ada begitu, tidak ada unsur mistis di dalam itu. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Jadi yang paling pertama itu sebenarnya membangun manusianya dulu, baru setelah itu membangun masjid. Memang masih banyak PR sekali, masjid-masjid di kita itu masih banyak PR. Dan di Jababeka kan ada apa namanya, Porkami, Forum Komunikasi Musola dan Masjid. Nah itu juga belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ya tadi SDM-nya juga kurang. Kurang lebih seperti itu. Nah terakhir saya secara khusus ya ingin meminta doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari Kamis besok insya Allah saya akan ujian terakhir doktoral saya. Karena ini PR yang belum tuntas sejak lama, dan alhamdulillah 4 bulan ini saya geber untuk menyelesaikan 7 kali ujian, 7 kali tahapan ujian, dan Kamis besok adalah terakhir. Saya mohon doa dari semua, semoga Allah berikan kelancaran dan doktoralnya menjadi berkah bagi semua. Saya juga berterima kasih kepada Masjid Tropicana yang memberikan banyak pengalaman ke saya untuk hidup terus bersama tafsir Al-Quran. Ya, hampir 15 tahun ya saya ngisi kajian di sini. Dan pengalaman 15 tahun itulah yang saya ramu menjadi disertasi saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin paham apa yang dilakukan oleh saya selama 15 tahun di masjid ini, saya akhirnya simpulkan itu menjadi sebuah penelitian ilmiah, menjadi disertasi. Dan insya Allah nanti disertasinya akan saya cetak khusus untuk jamaah-jamaah yang rajin. Jamaah-jamaah yang rajin, kalau sudah jadi bukunya insya Allah nanti akan saya bagikan gratis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih semuanya, terima kasih doanya, terima kasih segala halnya. Saya tidak bisa menyebutkan semua kebaikan-kebaikan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.